ada 20. Yang pertama itu wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu, baqo artinya kekal. Yang keempat itu mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk lainnya atau makhluk ciptaannya. Yang kelima itu qiyamuhu binafsihi, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain atau makhluk ciptaannya. Yang keenam itu wahdaniyah atau esa, artinya esa atau tunggal. Yang ketujuh itu kudrat artinya maha berkuasa atas segala sesuatu, baik itu sesuatu yang diciptakannya maupun sesuatu yang diciptakannya. Yang kedelapan itu iradat atau maha berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu, seperti dia berkehendak menciptakan sesuatu atau bahkan mematikan sesuatu. Yang ke-9 yaitu ilmun atau Allah maha mengetahui. Sebenarnya Allah maha mengetahui atas segala perilaku atau perbuatan makhluk ciptaannya. Yang ke-10 yaitu hayat artinya hidup. Allah maha kekal, Allah tidak bakal mati sampai akhir zaman, walaupun sampai akhir zaman. Yang ke-11 itu sama artinya Allah maha mendengar. Allah maha mendengar atas segala curahan dari makhluknya, seperti doa-doa dari makhluknya. Yang ke-12 itu basar, Allah maha melihat. Allah maha melihat atas segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya. Yang ke-13 itu kalam artinya Allah maha berfirman. Tidak mungkin Allah bersifat bisu, Allah pasti maha berfirman. Yang ke-14 itu qadiran artinya Allah maha berkuasa. Yang ke-15 artinya muridon artinya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Yang ke-16 aliman artinya Allah maha mengetahui. Yang ke-17 hayyan artinya hidup. Yang ke-18 sami'an artinya Allah maha mendengar. Yang ke-20 yang ke-19 artinya basiran artinya Allah maha melihat. Yang ke-20 artinya mutakaliman, Allah maha berfirman. Sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah juga ada 20. Yang pertama yaitu Adam artinya tidak ada, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Yang kedua yaitu kudus artinya baru, Allah bersifat kekal, tidak mungkin Allah itu baru. Yang ketiga itu fana atau binasa. Yang keempat itu mumasalatul lil hawadisi, tidak mungkin ada yang menyamai Allah karena Allah itu berupa zat yang tidak bisa dilihat oleh makhluk-makhluk ciptaannya kecuali makhluk-makhluk pilihan seperti nabi dan rasul. Yang selanjutnya itu isti'aju liwairihi, yaitu Allah tidak mungkin memerlukan bantuan dari orang lainnya. Yang keenam yaitu ta'adud, berbilang Allah, sedangkan sudah kita ketahui bahwa Allah itu bersifat esa atau tidak ada yang bisa menyamainya. Yang ketujuh yaitu ajzun atau lemah, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, tidak mungkin Allah bersifat lemah. Yang kedelapan yaitu karohah artinya terpaksa, tidak mungkin Allah bersifat terpaksa karena beliau maha berkehendak atas segala sesuatu. Yang ke-9 itu jahlun, bodoh, berarti Allah tidak mungkin bersifat bodoh. Yang ke-10 yaitu mautun, mati, sudah kita ketahui bahwa Allah itu bersifat kekal, berarti tidak mungkin Allah itu mati. Yang ke-11 itu samamun atau tuli, sesungguhnya Allah maha mendengar atas segala sesuatu. Yang ke-12 itu a'ma atau buta, tidak mungkin Allah bersifat buta. Yang ke-13 itu bakmun, bisu, tidak mungkin Allah bersifat bisu. Yang ke-13 itu ajian, tidak mungkin Allah itu merupakan zat yang lemah, sudah kita ketahui bahwa Allah itu bersifat zat yang kuat atau maha berkehendak atas segala sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh para makhluk ciptaannya. Yang ke-14 yaitu karihan, zat yang terpaksa. Yang ke-16 yaitu jahilan atau zat yang bodoh. Yang ke-17 itu mayitan atau zat yang mati. Yang ke-18 itu as-somah atau zat yang tuli. Yang ke-19 itu a'ma atau zat yang buta. Yang ke-20 itu abkama atau zat yang bisu. Sedangkan sifat jais atau sifat harus bagi Allah yaitu pilli kulli mungkinin aw tarkuhu. Allah berhak, Allah memiliki sifat yang berhak, dia mau menciptakan atau tidaknya suatu kejadian. Yang selanjutnya yaitu sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama yaitu sidik artinya benar. Yang kedua itu amanah artinya Rasul dapat dipercaya, tidak mungkin Rasul berbohong. Yang ketiga yaitu tabligh artinya menyampaikan.
Yang keempat yaitu kotonah, artinya Rasul bersifat pintar, yang sedangkan sifat mustahil bagi Rasul yang pertama itu kizib, artinya bohong. Tidak mungkin Rasul yang telah dipercaya oleh Allah itu bersifat bohong. Yang kedua itu khianat, tidak mungkin Rasul bersifat khianat. Yang ketiga itu kitman, tidak mungkin Rasul bersifat merahasiakan atau menyembunyikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu Rasul bersifat bawadoh, artinya Rasul bodoh. Tidak mungkin Rasul bersifat bodoh. Sedangkan sifat jaiz bagi Rasul atau sifat harus bagi Rasul yaitu Rasulullah SAW bersifat seperti manusia biasanya. Dia pasti merasakan lapar, haus, dan sakit dan lain sebagainya. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Satu, wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu, baqa artinya kekal, khulafatul wadisis artinya sama dengan makhluk berbeda dengan makhluk yang lain, qiyamu binafsi berdiri dengan sendirinya, qudrat artinya berkehendak, iradat artinya berkuasa, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, kalam artinya berfirman, qadirun artinya berkuasa, muridun artinya maha berkehendak, alimun artinya maha mengetahui, hayyan artinya maha hidup, sami'an artinya maha mendengar, basirun artinya maha melihat, mutakalimun artinya maha berfirman. Sifat mustahil bagi Allah ada 20. 1. Adam artinya tidak ada. 2. Hudus artinya baru. 3. Fana artinya binasa. 4. Mumasalatul lil hawadisi, ada yang sama dengan makhluk yang lain. Sifat mustahil bagi Allah ada 20. 1. Adam artinya tidak ada. Hudus artinya baru. Fana artinya binasa. Mumasalatul lil hawadisi sama dengan makhluk. Iyajul li khairi atau artinya memerlukan orang lain. Ta'adud artinya berbilang. Ajazun artinya lemah. Karahan artinya terpaksa. Jahlun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Samaun artinya tuli. Amma artinya buta. Bakahun artinya bisu. Ajian artinya zat lemah. Farihan artinya zat terpaksa. Jahilan artinya zat bodoh. Mayitan artinya zat mati. Ashama artinya zat tuli. Ana artinya zat buta. Arkahma artinya zat bisu. Sifat jaiz bagi Allah ada 1, yaitu fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. 1. As-siddiq artinya percaya. 2. Amanah artinya Salah. benar. Benar atau betul atau Ya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. 1. Siddiq percaya. 2. Amanah dapat dipercaya. 3. Tabligh menyampaikan. 4. Patona artinya cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. 1. Hizib atau berbohong. 2. Khianat atau munafik. 3. Kitman atau menyembunyikan. 4. Baladah atau bodoh. Sifat jaiz bagi Rasul salah satunya yaitu al-ardu basyariyah, yaitu sifat yang sama dengan manusia. Contohnya minum, makan, lapar, tidur, dan lain-lainnya. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang pertama wujud ada, qidam terdahulu atau awal, bangkau kekal, mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk ciptaannya, qiyamu binafsihi berdiri dengan sendiri, wahdaniyah esa, kudrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu
mengetahui hayat hidup, kodiran maha kuasa, muridan maha berkehendak, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata atau berfirman, aliman maha mengetahui, hayan maha hidup, samian maha mendengar, basiran maha melihat, mutakaliman maha berkata-kata atau berfirman. Sifat mustahil bagi Allah ada 20. Adam artinya tiada, hudus artinya baru, fana artinya binasa, Muhammad salatu lil hawadisi artinya menyerupai dengan ciptaan yang lain, iktiyaju ligoirihi artinya berdiri dengan yang lain, ta'adud artinya berbilang, hajjun artinya lemah, karaha artinya terpaksa, jahil artinya bodoh, mautun artinya mati, samamun artinya tuli, ama artinya buta, bakamun artinya bisu, kaunuhu ajian artinya zat yang lemah, kaunuhu karihan artinya zat yang terpaksa, kaunuhu jahilan artinya zat yang bodoh, kaunuhu maitan artinya zat yang mati, kaunuhu kasama artinya zat yang tuli, kaunuhu ama artinya zat yang buta, kaunuhu apama artinya zat yang bisu. Sifat jais bagi Allah yaitu filukuli mukminin mungkinin au tarkuhu, yang artinya Allah bisa mengerjakannya, mungkin juga meninggalkannya. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik benar, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatana artinya cerdik atau cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Kizib artinya berdusta atau berbohong, hianat artinya berkhianat atau tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan kebenaran atau sesuatu, balada artinya bodoh. Sifat jais bagi Rasul itu sama seperti sifat manusia pada umumnya, yaitu al-adl basariyah, artinya sifatnya sama seperti manusia pada umumnya tetapi tidak menurunkan kodratnya sebagai Rasul. Contohnya seperti haus, lapar, lelah, sakit, makan, minum, dan lainnya. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang pertama, wujud ada, kidam dahulu, baqwa kekal, mukhalafatul lil hawadis berbeda dengan makhluknya, qiyamul bi nafsihi berdiri sendiri, wahdaniyah maha esa, kudrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berbicara, qadiran maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat atas segala sesuatu, mutakaliman maha berbicara. Sifat jais bagi Allah ada 1, yaitu fi kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu ataupun meninggalkannya. Sifat mustahil bagi Allah ada 20 juga, yaitu Adam artinya tiada, huruf ada yang mengetahui, fana artinya musnah, mumat sakatulil hawadis ada yang menyamai, ta'adud berbilang, ajizun lemah, itiyajuli ghairihi memerlukan yang lain, karoha terpaksa, jahlun bodoh, mautun mati, sama muntuli, amma buta, bakamun bisu, kaunuhu ajian zat yang lemah,
kaunuhu kalihan zat yang terpaksa, kaunuhu jahilan zat yang bodoh, mayitan zat yang mati. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu sidik artinya benar, amanah artinya dapat terpercaya, tablik artinya menyampaikan, fatanah artinya cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4 juga, yaitu kidzib artinya berbohong, khianat artinya munafik, kitman artinya menyembunyikan sesuatu, baladah artinya bodoh.